saksikan. Emang lu belum pernah, Mas, ke Afrika? Oh belum. Oh, belum. Belum Mas Panji, biar belum. on air lagi nih. Ah, Tapi tadi Rala. Oh, gitu. Sempet di final on air kemarin. Kenapa? Makasih ya Ji. Oke, sudah bersama aku Mas Jason dan juga Mas Gita. Nggak Ini- cocok banget Mas Gita manggil gua Mas, udah sepuh banget. Ini Ya, Mas. percakapan antara dua orang di TV, jadi gue nggak terlibat sama sekali ya. Sombong. Ini internal Karena gue mereka. nggak siaran TV, tapi udah banyak duit kok kata Coach Justin. Tapi sebelum kita update atau kita ngebahas dari berbagai sepak bola Eropa, ini update dulu dari supporter Chelsea, Coach. Ada yang mempertanyakan soal kepemimpinannya Abramovich ya? Iya. Ini Ya. menurut lo ada masalah apa ya menurut lo? Jadi gini, gue mulai dari awal aja ya. Ya. Setiap negara, termasuk Indonesia, itu pasti punya aturan. Ya. Cuman aturan, contoh aja nih, pajak. Ya. Di kita ini kan sistem pajak itu baru saja. Jadi celahnya banyak. Di Eropa, sistem pajak itu udah puluhan tahun. Ya. Jadi nyaris nggak ada celah. Ya. Cuman, bukan nggak ada celah, tapi banyak cara. Oh, di sini ada celah, Coach. Di sini banyak celahnya. Cuman ya karena di Indonesia baru-baru aja. Ya, lagi kan? mulai. Kalau di sana kan 20 bulan. Cuman bukan di sana bukan nggak ada celah, tapi banyak fasilitas, banyak aturan lain yang bisa kita hindari. Oke. Nah, kembali ke kasus Chelsea, karena perang ini berapa puluh orang kaya di Rusia akan di blacklist secara finance oleh pemerintah Inggris. Secara global. Termasuk Abramovich. Oke. Sebelum ketok palu, dia udah main aman dulu. Ya. Artinya dia bilang, oke, ini kepemilikan gue serahkan kepada yayasan. Betul. Oke? Nanti kalau ini selesai, yayasan bisa kembalikan. Oh. Nah, yayasan ini punya siapa sekarang? Sebenarnya yang bikin dia Abramovich juga, juga. cuman atas nama Chelsea dan Iya, itulah. cuman yang jadi masalah, yang bisa dilakukan Abramovich, dia kan bisa supply duit. Ya. Dia Gitu. itu punya company di Virgin Island yang pinjemin duit ke Chelsea 1,5 billion. Oke? Nah, dia bisa meminjamkan duit dari entah dari mana island ke Trust TV untuk mensuplai. Ya. Nah, kabar terakhir yang gue baca, orang-orang yang dipercaya itu bilang belum ada deal. Oh. Belum ada deal dengan Chelsea bahwa skenario ini seperti ini. Iya. Gue rasa takut juga. Dan Panik walaupun juga ya. di Inggris itu banyak cara untuk menghindari aturan yang sudah Betul. ketat ini, pemerintah Inggris nggak tolol amat kan? Iya. Ngerti nggak lo? Nggak setolol yang pemerintahan lainnya jauh di mana gitu ya. Karena dia itu punya rumah 150 juta di London, villa. Chelsea itu kemarin ditawar oleh orang Amerika value 1,9 billion. Oke? Triliun tuh ya. Dan aturan Inggris, orang kaya yang mau minta permanent resident itu nggak gampang. Oh. Contoh paling bagus apa? Bokapnya almarhum Dodi Al-Fayed Oke, ya. yang punya Harrods, Ya. yang punya Fulham ya dulu. setelah berapa puluh tahun baru dapat. Ya. Visanya Abramovich itu udah ditarik 2018. Oh gitu visanya. Iya. Terus dia jadi Turis visa. oh. Jadi dia udah bolak-balik terus berbulan-bulan gitu? nggak ke Inggris. Oh, mantau dari luar Iya. doang gitu. Nah, sekarang gini, kalau gue jadi pemerintah Inggris, yang gue lakukan adalah aturan-aturan, tapi ini exception. Iya. Ngerti Karena nggak? lagi ada ini. Jadi ini tidak berlaku untuk aturan-aturan, lu jual atau kita sita. Oh, ya oke. Mas, Arahnya akan ke sana. Mas Gita, lo melihat ini ada banyak perubahan termasuk boykot dari sponsor yang berbau Rusia dan juga ini termasuk kasusnya Roman Abramovich dan juga negara-negara mulai memboikot apapun yang Jengah berbau sama dari Rusia, ya? ini lo melihatnya seperti apa ini? Akan merubah peta olahraga dan juga sepak bola nggak sih kayak Iya, gini? kalau gue bilang sedikit banyaknya akan merubah ya. Kenapa merubah adalah karena ya itu tadi Boris Johnson kan sudah jengah. Salah satu sponsor utama dari klub Manchester United kan juga penerbangan Rusia itu 40 kan juta juga euro ya. dilarang untuk tampil di bajunya MU. Iya. Nah, mau tidak mau yang berbau-bau Rusia itu pasti akan hilang sendiri. Dan kalau tadi visa turis nggak bisa datang lagi, kalau kita bicara Abramovich, dia kan masih bisa pakai kewarganegaraan Israel dia. Itu masih bisa masuk mungkin ke Inggris. Tapi kan bisa aja itu juga dicekal oleh pemerintah Inggris. Karena segala macam yang berbau Rusia, Inggris kan juga tidak mau disorot oleh negara-negara barat bahwa mereka membiarkan Rusia ada di Inggris juga. Kalau gue lihat sih arahnya ke situ. Belum dicekal, Belum. Ya, tapi belum dicekal. rencana Iya. mereka masih prepare. Nah, sebelum palu diketok, diserahkan dulu ke yayasan. Nah, ini yang gue suruh
orang yang ada di yayasan yang harus bertanggung jawab atas Chelsea bilang belum ada deal. Oh. Belum ada agreement sama Abramovich. Iya. Jadi berarti belum ada hukum ya. Iya. berarti ya. Jadi hukumnya belum kuat. Iya. Atau mereka takut bisa juga kan? Iya. Nah, tapi kalau kayak gini nantinya akan mempengaruhi keuangan Chelsea nggak? Karena pada akhirnya kan duit dari Abramovich juga kan? Tergantung berapa lama ini perang terjadi. Oh iya. Lihat situasi ke depannya Iya. kayak gimana ya. Nah, seberapa hari lama. ini mereka nego. Kalau ini selesai, let's say next week, kemungkinan besar dalam berapa waktu akan normal lagi. Oh. Tapi kalau ini berlanjut panjang, karena Ukraina, ya kita udah ngomong politik nih. Nah, sedikit biar ngerti berarti. Karena Ukraina, salah satu alasan kenapa diserang kan Rusia tidak mau Ukraina jadi anggota NATO. Ya. Dan hari ini Ukraina, gue itu updated banget soal Ukraina. Ya. Ukraina mengatakan ya kita mau segera dijadikan anggota NATO. Jadi Rusia itu ditantang sekarang sama Ukraina. Oh, iya. Iya, karena faktor situasinya, NATO ini ya. yang membuat Rusia jadi Iya, lumayan kalang iya, kabut lah iya. ya. Dan kalau gue lihat tuh, kalaupun nanti misalnya Abramovich dikasih ultimatum ya, lo lepas atau lo disita. Kemudian kan ada pembeli lain. Taruhlah yang kata Koci tadi bahwa datang dari Amerika misalnya. Ya itu keuangan akan berubah. Artinya pembelian pemain kan tidak akan ada bener-bener murah hati kan kalau Abramovich itu kan. Artinya kayak Arsenal. Ya, kayak Atau nasibnya kayak Arsenal Chelsea nanti. Atau kayak Liverpool. agak-agak pelit-pelit gitu ya, agak MU gitu ya. Yankee Belinya masuk ngasal, kan. bisnis tuh. Arahnya kalau sana benar dilepas, karena setahu gue tidak anggap PSG, City, Newcastle itu punya pemilik. Ya. Karena mereka pakai duit negara, Betul. BUMN. Iya. Tapi pemilik yang benar-benar royal, itu cuma Abramovich. Betul. Iya, bener milik yang luar royal ya dia bener kan. Makanya semua fans, termasuk gue, fans Arsenal, pengen banget punya ketua pemilik kayak Abramovich. Iya, benar. Cuman Abramovich kan cuma satu. Nah, nikmatilah kalian fans Chelsea, mumpung pemiliklah Abramovich sekarang. Ya, ini balik lagi nanti sebelum 2004 lah kira-kira Chelsea. Oh Kira-kira. iya. Oh, ya gitu ya, zaman Nanti Cambridge kalau ya. dijual nasib lu udah kayak MU. MU masih mending. Ya, masih. Kayak Arsenal lah sama Liverpool yang pelit keluar Ya duit. cuman bedanya kalau MU agak sedikit lebih royal tapi blow on manajemennya. Liverpool pelit tapi pintar manajemennya betul, gitu kan. pintar. Oke, nah ini kan mumpung kita lagi ngomongin Chelsea, langsung aja kita ngebahas laga tadi malam yang sebenarnya nggak ada gol gitu, nggak ada gol, cuma penalti doang banyak golnya. Tapi begitu enak ditonton gitu, dinikmati dari jual beli serangannya, dari saling bergantian adu taktiknya antara Klopp maupun Tuchel. Senikmat apa kalian menonton laga malam ini, Mas Gita? Tadi malam? Sebenarnya gini, gue buka TV tuh awal-awal, final ini kan gue tonton lah. Awalnya kan, piala kerbo nih gue. Ya benar. Ya, Nggak terlalu. Ya kan Karabau namanya. Iya. Terus Bener, gambar makin apa, Bo? kok menit 5, menit 10 kok makin seru ya maksud gue gitu. Iya. Jadi gue tuh nggak percaya, tadinya awalnya nggak percaya bahwa ini dua tim besar ini akan bisa mengangkat kualitas dari final ini. Betul. Tapi ternyata bisa dan gue akhirnya tertahan 120 menit sampai adu penalti. Ini benar-benar gambaran bahwa kalau Koci bilang bahwa seharusnya banyak gol, ini 0-0 rasa banyak gol ya kalau gue bilang. Iya benar. Gimana Coach lu melihatnya tadi malam ya dibandingin laga lawan Tottenham lawan City yang memang orang banyak yang nikmatin tapi lu nggak nikmatin. Nah sekarang nggak ada gol lo Jauh. sebagaimana menikmati pertandingan ini sekarang. Ya. Jauh dari detik awal. Ya. Dari detik awal kenapa? Awal-awal Chelsea lebih menguasai. Betul. Gue bilang ini Liverpool belum sadar nih. Ya, baru setelah 20 menitan baru Liverpool mulai ngepres apa. Tapi kenapa gue suka? Karena satu, ini indikasi untuk gue pertandingan penting apa? Apa itu? Dua-dua tim punya niat untuk menang, untuk menyerang. Iya. Sama-sama full tim kan. City lawan Spurs, kenapa gue nggak menikmati? Karena satu cuman bertahan, ngincer counter. Ini bener-bener dua-dua. Liverpool salah passing dikit, langsung kena counter. Ya. Chelsea salah passing dikit, langsung di counter. Jadi nggak ada parkir bisnya, semua berani ngepres. Ini salah satu match yang untuk gue ini lebih dahsyat daripada final Champions League. yang mana? Serius? Tahun lalu? Match kemarin. Oh, enggak, maksudnya lebih dahsyat dari final Champions League yang mana? Dari beberapa Oh, final oke, Champions oke, League. Karena final Champions League kalau perhatiin, mereka berhati-hati mainnya. Iya. Iya kan? Iya. Ini Ini karena mungkin karena pialanya juga Karabau, nothing tulus buat mereka gitu ya. Tapi kalau gue gini, Dibanding Champions League. kan banyak sekali peluang.
Ya. Dua penjaga gawang buktiin bahwa mereka penjaga gawang kelas wide ya. Artinya banyak save dari mereka, terutama kalau kita lihat Edward Mendy ya, double save tadi. Ya. Dari Naby Kelleher Keita. juga 3 kali Kelleher depan bagus kali. mainnya. Gue jadi mengkhawatirkan Depan. di tengah-tengah pertandingan itu waktu udah masuk extra time, gue mengkhawatirkan kalau ada 1 gol ini pertandingannya jadi berubah. Ya. Yang udah unggul tuh akan mendelay pertandingan. Dan itu gue jadi berharap adu penalti aja nih biar pertandingannya jadi agak lebih ramai. Dan ternyata benar itu benar-benar 120 ramai karena tidak ada gol yang terjadi walaupun mereka udah cetak gol. Itu statement ini gue juga baca di Twitter, tapi gue nggak yakin loh. Asumsi Liverpool unggul 1-0 di menit 70. Ya. Nggak ngedelay mereka. You think Liverpool akan bertahan? Kagak bakalan. Tetap menyerang terus. Karena dua pelatih ini tahu, Ya. 1 gol is not enough. Oh iya ya benar-benar. Ngerti nggak? Ini kan juga buat siapa ya? Jurgen Klopp ini kan sebuah pertandingan yang ada sejarah buat dia. Pertama kali tahun pertama dia di Liverpool kan dia kalah adu penalti di Betul. final Carabao Cup juga ya. Lawan siapa tuh? Lawan Manchester City Oh, waktu itu iya, adu iya, penalti iya. 1-1 di mana dia unggul Oh, iya, juga. iya, iya, Dia benar, unggul benar. 1-0 terus dia kemasukan 1-1 terus adu penalti mereka kalah. Jadi gue pikir ini historis buat si Jurgen Klopp ini. Itu tadi gue pikir kalau dia unggul 1-0 jangan-jangan dia delay pertandingan ya biar nggak kejadian Nggak. kayak yang dua. Lu tahu kenapa? Karena dua pelatih ini pelatih Jerman bukan Itali. Coba pelatih Italia atau Portugal, udah selesai. Sensi banget gue coba pelatih. Sebentar kita sebelum lanjut soal Chelsea Liverpool, gue mau appreciate dulu dari tadi yang udah YNWA. Halo Jebret Tim, setelah Carabao Cup apakah LFC berpotensi tambah trofi? Nanti dijawabnya belakangan kita jawab. Thank you 50.000 sumbangannya. Terus juga dari Leonardo Gunawan juga tadi 50.000. Thank you ya. Salam Jastok dan lain-lain. Terus juga dari Gunawan juga nih, mungkin adanya Leonardo Gunawan tadi ya. 100.000. Salam jahat Jebret, salam sehat Jebret. Kalau 11 pemain sudah eksekusi penalti dan masih imbang, apa yang terjadi Mas? Kita nih jago nih soal aturan-aturan gini. Diulang lagi. Diulang lagi semua pemain yang ada di awal tapi kan? tidak dengan urutan yang sama. Urutannya Oh. akan bisa berubah. Diacak. Artinya 5 pemain pertama itu bisa diganti Ya, dengan betul. 5 pemain kedua. Jadi Oh, tuh. jadi Bebas. jadinya. Bebas. Tapi tetap aja diulang 11 lagi gitu nanti akan diulang 11 Tuh, jadi lagi. diulang lagi tapi nggak harus sama kayak yang di awal ya. Tapi kan yang terbanyak 17-16 ya final Piala Oh iya, Afrika dulu tahun ya, berapa iya. ya. Udah Nggak, lama tuh. cuman memang ada yang bilang Villarreal MU juga segitu Iya, kan. 11-10 Sampai- juga ya. Untuk gue bahwa lu 10 pemain, 20 pemain yang berada di lapangan, 20-20-nya cetak gol, Iya. itu membuktikan bahwa ini match tipis sekali. Iya. Jadi bahkan gue bilang, kalau gue jadi panitia, gue kasih dua-dua tim ini Trofi. trofinya karena kalian sudah menghibur dengan sepak bola yang dahsyat. Iya, Iya, betul. juara bersama. Udah kayak ini. Padahal coach belum ada di sini tuh ketua PSS Persija juara bersama belum ada di Oh, sini. belum ada. Di Indonesia dulu pernah kok juara bersama. Oke, ya gue nggak tahu. Tapi Nggak, tapi itu jadi lucu kayak. I mean, this is just Carabao Cup, ngerti nggak? Nggak ada duitnya kecil, nggak ada value-nya, cuman kedua tim ini benar-benar ngotot. Every match mereka mau menang. Mau itu Carabao Cup, mau cup apa, mau final, mau liga. Ya. Kedua tim ini mau menang dan kelihatan dari dari intensitas, dari keinginan pemain itu sampai si Luis Diaz Ya. itu kram sampai kecapean. Ya. Akhirnya harus diganti. Tapi kalau lihat dari intensitas pemain yang sangat tinggi, tapi banyak peluang juga tapi nggak berujung gol, apakah ini faktor killer instingnya kurang bagus, kurang Nggak, efektif ini nggak? pemainnya luar biasa, kipernya Kipernya juga lagi luar bagus biasa, ya. Ji. Kelleher sama itu keren sih sama Mendy ya. Gila. Jadi kalau lu sebut satu pemain yang jelek, gue bilang nggak ada. Iya. Yang mungkin agak kurang, Mason Mount, Oke. Matip, Keita gimana Keita yang kemarin nendang? TAA, Keita, Keita. Banyak itu dong kalau kita yang kurang. Mane, nggak agak kurang. Oh, agak kurang, tapi masih jelek. tetap oke lah ya. Iya, tetap oke. Tapi nggak outstanding. Mane tidak main seperti levelnya, Ya, ngerti ya, nggak? ya. Salah lumayan bagus, dapat peluang, cuman nggak cetak gol juga, ya kan? Ya. Siapa yang main paling jelek Mas Gita kalau menurut lo kemarin yang Gue susah nyebut Susah siapa ya? yang paling jelek. Iya, nggak Kalaupun ada. Kalaupun ada yang buang-buang peluang itu Lukaku ya. Harusnya dia membat kencang tuh ada di depan gawang ya. Dia tendang pelan banget sehingga mudah dipatahin. Lukaku oleh kan Kelleher. cuma main berapa Iya, setengah jam. cuma main setengah jam. Dia dapat 2 babak peluang kedua dalam Iya, setengah jam itu. dan it's not bad juga Iya, gitu loh. lah kakak lagi. Nah, kita sekarang akan ngomongin case per case ini. Mulai dari Lukaku offset dulu. Menurut kalian Lukaku itu tadi offset apa enggak? Karena kalau digaris kan kelihatannya tipis banget kan. Offside. Karena- Badannya Van Dijk itu ke dalam, yang dihitung kakinya kan. Ya. Lukaku badannya lebih keluar, yang dihitung dari lengannya. Tuh ya, tuh gambarnya tuh ya Iya. yang ada makanya Jadi- digarisin merah tuh. Sorry, bukan lengannya, shouldernya. Shoulder kalau tangan mah memang Iya, nggak dianggap tangan ya. nggak dihitung. Shouldernya. Shouldernya dihitung sama kayak offside-nya Van Dijk. Ya Van Dijk bergerak soalnya itu. Dia loncat. Sorry, Sorry, Matip. Matip. Matip Itu nggak- karena dalam proses
Van Dijk terlibat di dalam kerumunan itu dan dia berada dalam offside, itu dianggap dia mengganggu interfere ya. Proses dalam gol. permainan. Iya. Proses Di gol. situ Van Dijk dianggap off. Ini aturan baru semua dan gue paham banyak netizen yang nggak ngerti. Bahkan komentator di Bingung. Inggris nggak ngerti juga karena aturan tahun lalu dan tahun ini berbeda. Sifatnya berubah kan. Nah, kalau dari yang tadi kaki Nabi kita ninjak itu gimana Mas Gita? Kan banyak kasus kayaknya udah pasti merah Kayak gitu kan. Saka merah. Tapi kan Granit tapi itu Saka, Bukayo Saka merah itu. gimana? Arsenal kan tadi juga banyak merah. Gue Ada nggak kasus yang nggak serupa? berani ngomongin ke Saka nih. Tapi harusnya merah emang. Harusnya merah ya? Iya, karena itu kalaupun dibilang not intentional itu bisa dianggap intentional itu karena dia tinggi gitu kan langsung dia injek Ya, gitu ya. kan Ini dia. tinggi banget harusnya loh. merah. Iya, Arsenal tinggi. itu nggak pernah intensional merah juga. Iya makanya. Tapi gue nggak berani ngarang-ngarang ke Arsenal. Tapi menurut gue ini harusnya merah Ini ya. harusnya merah ya. Nah, Iya. itu dia. Tadi udah dibahas 3 kasus. Nah, sekarang kalau kita ngomongin dari sisi adu penalti, mulai banyak tren ketika adu penalti kayaknya ada pergantian pemain di Iya. ujung gitu kan. Kiper ya. Either itu kiper atau bahkan juga pemain kayak dulu Rashford Sancho Iya, di Piala iya, Piala iya, Eropa iya. sama kiper. Tapi ketika ini nggak works, jadinya Kayak disalahin. kayak culun nggak sih jadinya? Maksudnya lu kenapa nggak percaya Mendy aja juga punya kualitas jago gitu loh? Tapi kan gue ngelihatnya gini, nggak bisa disalahin penjaga gawang kalau mereka gagal matahin penalti. Yang harus disalahin adalah orang yang gagal tendang penalti. Artinya penalti takersnya. Terus kan kalau kita lihat Tuchel kan udah 2 kali ya dia ngelakuin ya. Super Cup tahun lalu lawan Villarreal kan juga Mendy masuk menit 119. Iya. Dia bikin 2 save yang bikin mereka jadi juara saat itu. Terus kan kemarin kalau nggak ada gol menit 117 lawan Palmeiras, ya masuk lagi juga. beda cerita juga ya. Jangan sih itu masuk lagi. Jadi gue mikirnya ya dia dianggap bisa tahan penalti makanya dia ini. Dan dia kan being a goalkeeper, tendangan terakhirnya itu tendangan penjaga gawang. Nggak, gosipnya katanya tuh bola belum mendarat Mas, masih melayang ke atas sana. Gue nggak tahu tuh sampai Yang sana. salah tuh Kelleher malah dia tendangnya bukan tendangan penjaga gawang itu tendangan bener. Kayaknya udah ngelewatin perang Rusia Ukraina itu, ngelewatin tuh sampai ke Indonesia. Aduh nggak tahu deh gue. Oke, tapi tadi domba Koci ya. Tadi mana? Siapa namanya? Koci Bukan ya? Dembele, Domaya Koci. Dembele domba Koci memberikan Rp50.000, bring back Dembele dan lain-lain. Oke, thank you. Nanti kita bahas soal Barcelona juga. Nah ini kalau kalian melihat dari Chelsea dan juga Liverpool setelah pertandingan ini, menurut kalian prioritas Chelsea sekarang apa? Praktis cuma 3 Liga Champions untuk trofi atau Iya, menurut kalian iya, Liga masih ada Champions. mungkin untuk mengejar? Liga Champions sama jangan diuber sama Arsenal kali ya. Ya, oh, mulai sombong. Liga Champions doang lah. Mulai sombong, ada di peringkat keempat. Enggak, peringkat 5 poinnya masih. dekat, poinnya dekat. Ya, tipis sekarang, Kalau- tipis ya. Artinya kalau Arsenal menang Sama lawan MU aja 3 pertandingan lo beda, gila. Gila, sama MU 3 pertandingan masih bedanya cuma 2 poin. Gila itu aib banget. Tapi tadi kita bahas soal MU juga, tapi Arsenal jago emang Arsenal cahaya IPL lah pokoknya. Kita ngebahas dulu dari baca komen dulu daripada tadi Chelsea Liverpool. Yang penting Klopp tetap merendah, yang meninggi biarlah tendangan Kepa. Itu tadi. Kalau katanya Mas Gita juga belum tahu kemana tuh tendangan kiper. Terus dari mana nih? Fans MU bakal sering di gua tahun ini. Terus juga dari mana lagi? Kepa ngeblank, dia masih ngira itu tendangan gawang bukan penalti. Oke. 5 tahun 0 trofi. Siapa? Jangan nyebut-nyebut ya, nggak enak. Oke. Ini apa lagi? Leonard Gun, oh iya. Ntar lu bahas. Chelsea, oh iya deng. Chelsea masih bisa dapat FA Cup. Nuh, berarti Chelsea masih juga Iya, banyak bisa. Oh, peluang iya, ya iya. untuk menembus FA Cup, Liga Champions sama peringkat 3 Iya. IPL ya. Liverpool masih ada kesempatan meraih 3 trofi tambahan. Iya. City juga masih ada 3 ya. Iya. City 3 trofi tambahan. 2 ya? Oh iya, 2. Masih 2 trofi tambahan, tapi ya itu tinggal akan menjadi duel antara Liverpool sama City di akhir musim nanti. Oke, kita ngomongin dari apa nih? Pindah dulu La Liga dulu ya.